sebuah daerah yang sangat asri dan nyaman. Terdapat 3 orang anak yang sedang asik berbincang-bincang mengenai suatu hal. Nampaknya mereka bertiga sedang membahas tentang pengertian penilaian otentik, definisi, dan makna asesmen otentik yang mereka dapatkan dari guru, buku evaluasi pembelajaran, dan media sosial. Yuk langsung saja kita saksikan. Halo semua, perkenalkan, saya Afif dan 2 rekan saya yaitu Ara dan Raka. Kami bertiga akan membahas dan mendiskusikan tentang pengertian penilaian otentik, definisi, dan makna asesmen otentik. Yuk langsung saja kita masuk ke rumahku. Viv, sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Lah, gimana sih kamu, Rak? Katanya kita mau bahas evaluasi pembelajaran. Padahal kamu yang ngajak loh. Masa langsung lupa sih? Iya nih Raka, udah lama ditungguin, datang telat, malah lupa apa yang mau kita bahas. Iya, santai sih, bercanda, serius amat. Kayak mau ngelamar dia aja, haha. Ya udah yuk, keburu malam. Apaan sih, Rak? Tuh kan bercanda lagi. Orang baru aja jam 8 pagi. Bukan si Ara marah, lu sih bercanda mulu Rak. Iya, bercanda. Ih, serius amat. Orang ntar juga udah serius, masa serius lagi? Oke, kita langsung mulai aja ya. Udahlah bercandanya cukup. Udah agak siang nih. Langsung aja. Aku mau nanya nih, menurut kalian pengertian penilaian otentik itu apa ya? Pengertian penilaian otentik itu adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, gimana Raka? Udah ngerti belum? Iya nih Raka, gimana sih? Nih, aku mau tambahin nih. Dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian dinyatakan bahwa penilaian otentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input atau masukan, proses, dan output atau keluaran. Oh, mantap kalian berdua. Ya udah nih, aku mau tambahin ya. Dari apa yang aku baca dari HP, yaitu dari Nur Hadi pada tahun 2004. Beliau menyatakan penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Alhamdulillah, mungkin pengertian yang tadi kita udah sampaikan sudah cukup jelas. Mungkin kita lanjut aja deh ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu definisi dan makna asesmen otentik. Nah, di sini Raka masih bingung nih. Menurut Ara dan Afif, tahu nggak tentang itu? Ingat ya dan nyatet juga yang kemarin ibu guru udah sampein. Kalau asesmen autentik itu adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable.
Dalam kehidupan akademik, keseharian, frasa asesmen otentik dan penilaian otentik sering dipertukarkan. Akan tetapi, frasa pengukuran atau pengujian otentik tidak lazim digunakan. Ada dua informasi nih. Yang pertama itu dalam American Library pada tahun 1996. Association Assessment Authentic didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu dalam Newton Public School pada tahun 1998. Asesmen otentik diartikan sebagai penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik. Nah, itu mungkin yang bisa Ara sampaikan dari buku catatan yang udah Ara catat dari guru Ara. Udah jelas atau ada yang mau ditambahin dari kalian? Ya Raka, sedikit mau nambahin nih untuk perbandingan asesmen antara tradisional dan otentik. Kalau asesmen tradisional itu yang pertama periode waktunya itu khusus, yang kedua mengukur kecakapan tingkat rendah, yang ketiga menerapkan drill atau dan latihan, yang keempat memiliki perspektif sempit, terus mengungkapkan fakta, menggunakan standar kelompok, bertumpu pada ingatan, hanya satu solusi yang benar, mengungkap kecakapan, dan mengajar untuk ujian. Sedangkan kalau asesmen otentik itu yang pertama itu waktu ditentukan oleh dosen dan pendidik. Yang kedua, mengukur kecakapan itu tingkat tinggi. Yang ketiga, menerapkan strategi kritis inovatif, memiliki perspektif menyeluruh, mengungkap konsep dan proses, menggunakan standar individu, bertumpu pada internalisasi, solusi yang benar itu banyak, mengungkap kompetensi, dan mengajar demi kebutuhan. Oke, mantap Raka. Ya udah kita lanjut aja yuk materi yang berikutnya. Jadi asesmen otentik ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu yang A, asesmen otentik dan tuntutan kurikulum 2013, asesmen otentik. Yang B itu ada asesmen otentik dan belajar otentik yang nantinya akan disampaikan oleh Ara. Nah, yang pertama itu ada asesmen otentik dan tuntutan kurikulum 2013, asesmen otentik. Dalam pernyataannya, yang pertama memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Yang kedua itu karena asesmen semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada asesmen otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam mengatur yang lebih otentik. Karenanya, asesmen otentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Itu yang saya dapatin dari buku catatan saya. Mungkin Ara yang keduanya bisa nambahin. Oke, terima kasih Afif. Terus yang selanjutnya itu yang bagian B itu ada asesmen otentik dan belajar otentik.
Di pernyataannya itu, yang pertama, asesmen otentik mengharuskan proses belajar yang autentik pula. Menurut Ormiston pada tahun 1995, belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik dikaitkan dengan realitas di luar sekolah atau kehidupan pada umumnya. Yang kedua itu, asesmen semacam ini cenderung berfokus pada tugas kompleks atau kontekstual bagi peserta didik yang memungkinkan mereka secara nyata menunjukkan kompetensi atau keterampilan yang dimilikinya. Contohnya itu, asesmen otentik antara lain keterampilan kerja, kemampuan mengaplikasikan atau menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu, simulasi dan bermain peran, portofolio, memiliki kegiatan yang strategis, serta memamerkan dan menampilkan sesuatu. Kalau dari Raka sih, alhamdulillah udah paham. Soalnya ada contoh-contohnya dan terdapat pernyataan yang menarik tentang penjelasan dari setiap sub-sub yang udah dijelasin tadi. Iya sama Ra, kalau dari aku juga udah paham sih, udah cukup bagus dan menarik. Oke, langsung Raka lanjut ya dari materi selanjutnya. Ini ada beberapa teknik penilaian asesmen otentik. Yang pertama itu pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidik seperti kesuksesan di tempat kerja. Terus yang kedua, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Terus yang ketiga itu ada analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Nah, dari pernyataan ini, apa kalian ada pertanyaan atau masih kurang bingung? Oh begitu Raka. Oke, kayaknya aku udah ngerti deh. Makasih ya Raka. Baik, kalau udah pada paham, sekarang lanjut aja ke materi yang terakhir, yaitu pentingnya asesmen otentik. Nah, tujuan data asesmen otentik itu yang pertama itu menentukan kelayakan akuntabilitas implementasi kurikulum. Nah, maksudnya dengan begitu kita jadi mengetahui seberapa layak kurikulum itu dipakai di sebuah sekolah tertentu dengan melihat aspek-aspek yang sekolah punyai. Nah, yang kedua itu pembelajaran di kelas tertentu. Maksudnya dengan adanya pembelajaran di kelas tertentu membuat siswa menjadi lebih fokus dan terarah dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan udah siang juga nih, Farah kayaknya harus pulang. Makasih Afif untuk tempatnya udah nyediain, dan makasih juga untuk Raka yang udah mau nemenin dan mau berdiskusi bersama. Ya udah, nggak usah lama-lama, Farah pamit ya, mau pulang dulu. Dadah, terima kasih semua. Iya nih Viv, kayaknya Raka juga pulang dulu deh. Udah siang juga. Makasih ya buat waktu kalian buat ngediskusiin tentang materi yang tadi kita bahas. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang tadi kami bertiga sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua.